Nah, itu adalah salah satu perilaku toxic masculinity. Ayo kita mengenal lebih dalam apa itu toxic masculinity. Toxic masculinity adalah norma sosial yang menuntut laki-laki selalu kuat, dominan, dan tidak boleh lemah. Yuk kita kenali lebih jauh apa itu toxic masculinity dan tanda-tandanya. Nilai kecelakaan. Kamu emang dapat nilai berapa? Aku dapat 80 nih, bagus kan? Kamu? Aku dapat 90. Kalau kamu dapat nilai berapa? Kalau aku 95. Kamu dapat berapa? Aku cuma dapat 70 ah. Udah, gak apa-apa, 70 itu juga angka, Rezi. Tapi jelek. Ya, sukses itu bukan cuma soal angka. Tekanan buat berprestasi itu cuma bikin stres. Bisa, namanya cowok tuh harus lebih gede nilai dari kalian. Guys, gimana kalau kita pakai template yang ini? Boleh, lucu kok itu, polanya juga oke. Ya bagus. Bagus ya? Polanya juga oke. Aku juga udah nyiapin. Udah, kalian semua pakai ideku aja. Aku cowok jadi aku yang pilih. Di, begitu. Itu kan semuanya punya suara. Iya. Nah, di mana-mana juga cowok yang harus memimpin. Jadi kalian ikut aku aja. Hei, kalau kita tuh gak harus cowok atau mahasiswa tuh jadi pemimpinnya lah. Benar. Terus ya kita sih kan kerja sama. Yes. Mereka buat sama-sama. Jadi aku harus ikut kalian. Ya, aku setuju lah. Guys, bulan depan kan kita tampil teater ya. Nah, mumpung kalian ada di sini, aku mau nanya, kira-kira apa aja yang dibutuhin waktu kita tampil selain ini? Itu udah bagus sih, cuman kita kurang main up sih, kurang. Iya, iya. Ini aku punya agak makeup. Kira-kira kurang nggak? Nah, kalau usulku sih mending kita punya sendiri-sendiri dan beli sendiri-sendiri gitu. Loh, berarti aku harus beli juga dong? Berarti aku harus make up-nya juga? Kayaknya kalian doang. Ya nggak apa-apa, kan cuma makeup kan jadi makeup bukan. Ready? Loh, kok yang ini? Kan aku pesennya coklat. Gimana sih dia ini? Orang pesen satu doang loh, bisa salah. Ya, gimana orang cuma aku pesen satu aja? Ya nggak bisa, ya sorry juga. Namanya cowok udah benar marah-marah biasanya. Kalau marah cuma dianggap normal di cowok, akhirnya cowok susah belajar mengekspresikan diri. Akhirnya ekspresi lain kayak sedih atau takut susah untuk tercerahkan di diri mereka. Nah, jadi itulah sifat-sifat atau sikap-sikap yang seharusnya kita nggak contoh ya sebagai laki-laki. Aku bisa jadi seperti itu karena lingkungan yang membentukku menjadi seperti itu, yaitu mempunyai sifat toxic masculinity. Kenapa? Karena dari kecil ketika aku nangis, aku gak dibolehin untuk nangis, seperti kamu itu cowok, jangan cengeng, jangan nangis. Dan itu berat banget guys buat kita sebagai cowok. Kita cowok juga seharusnya punya ruang untuk bisa mengekspresikan diri. Sebenarnya kalau kita ngikuti standar seperti itu, jadi cowok itu bukanlah hal yang mudah. Jadi tolong berikan kami ruang, tolong sebagai laki-laki kita juga tidak harus selalu bersikap kuat dan sebagainya. Dan hal-hal seperti itu juga nggak bikin kita jadi feminim atau seperti wanita kok. Period. Break the cycle of toxic masculinity. Kita perlu mengetahui langkah-langkah preventif untuk mengatasi atau menghindari adanya toxic masculinity di sekitar kita. Kita mulai dari R, reach out, cari bantuan dan konseling. Kita perlu menormalisasikan konseling maupun terapi, dan kita juga perlu nih untuk mengajar laki-laki berbicara tentang perasaan tanpa stigma. Educate, edukasi kesetaraan gender. Hapuskan pandangan bahwa kelembutan itu sama dengan kelemahan. Ajarkan sejak dini bahwa semua emosi itu valid. Yang selanjutnya ada accept atau terima emosi dan kerentanan. Ajarkan bahwa menangis, rasa takut, cemas itu tuh bagian dari kemanusiaan. L. Lead by example. Pimpin dengan teladan yang positif.
Media, tokoh, masyarakat, dan orang terdekat harus menunjukkan figur pria yang sehat emosinya, empatik, dan suportif. Terima kasih sudah menonton. Iya.